Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku bingung dengan gugatan TPN Ganjar Mahfud ke MK yang menyebut perolehan suara Prabowo Gibran di seluruh TPS adalah nol. Gibran menyebut Ganjar tengah bergurau. Menurut Gibran, ia tak paham dengan apa yang dituliskan TPN dalam pokok perkara gugatan ke MK. Gibran menyebut jika Ganjar mungkin sedang melawak. Dalam gugatan ke MK, TPN Ganjar Mahfud menyebut perolehan suara Prabowo Gibran di seluruh TPS adalah nol. Katanya di MK, kubu Pak Ganjar menyatakan bahwa kubu Prabowo Gibran itu perolehan suaranya cuma nol. Ya perolehan suaranya cuma nol. Cuma nol? Ya. Di setiap daerah itu nol. Saya nggak ngerti maksudnya itu apa itu maksudnya nol. Mungkin Pak Ganjar ngelawak kali ya. Lalu apa makna dari tanggapan Gibran atas gugatan TPN Ganjar Mahfud dan akankah komentar-komentar ini berpengaruh pada upaya rekonsiliasi Prabowo untuk merangkul semua pihak pasca Pilpres? Kita akan bahas bersama Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Selamat malam Mas Adit. Malam Mbak Nitya. Mas Adit, diksi yang digunakan Gibran ini kan menarik ya. Kata-katanya adalah mungkin Pak Ganjar lagi ngelawak gitu. Respon semacam ini terlontar oleh Gibran karena memang gugatannya TPN Ganjar Mahfud ini tidak relevan menurut Anda, atau Gibran sedang memulai semacam cywar saja? Ya, saya pikir calon wakil presiden terpilih Mas Gibran ini tentu harus didampingi oleh orang-orang yang kompeten ya gitu ya untuk bisa membantu beliau di dalam bagaimana menyampaikan pesan atau berkomunikasi kepada publik gitu ya, sehingga tidak kemudian menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan di kemudian hari dan tentu bertabrakan dengan harapan-harapan banyak pihak termasuk juga mungkin harapannya dari Pak Prabowo gitu ya untuk usaha merangkul banyak kepentingan banyak pihak yang sedang berkompetisi hari ini. Itu satu, Mbak. Yang kedua, saya juga merasa bahwa kita juga harus menghormati proses yang sedang berjalan, perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Apapun keputusannya nanti, termasuk juga itu benar atau salah dan segala macam, pembuktiannya itu memang ada di MK. Jadi menurut pandangan saya sebaiknya bagi pihak yang sedang berperkara, dan dalam konteks ini kan kita bisa paham bahwa Mas Gibran adalah termasuk yang disengketakan gitu ya dan Mhm. sebagainya. Jadi bisa saling menahan diri gitu ya untuk kemudian berkomentar dan berpolemik agar kemudian proses di MK-nya ini bisa berjalan dengan baik dan semua pihak kemudian bisa menerima hasil ini dengan lapang dada gitu. Nah, itu yang proses yang menurut saya menjadi penting hari ini ya, ketimbang berpolemik dengan mengucapkan kalimat atau kata-kata yang kemudian nanti akan malah tidak membuat situasi jauh lebih baik gitu kemudian hari. Jadi Anda melihatnya ini hanya sekedar lontaran spontan saja atau Gibran merasa sedang di atas angin? Karena kan Anda mengatakan tadi seharusnya Gibran didampingi karena sudah menjadi wapres terpilih. Sebelumnya juga Gibran sempat mengatakan apa pemilu mau diulang sampai jagoannya menang. Ini kan lontaran-lontaran yang ya semacam lagi balas-balasan begitu ya. Ya, saya pikir memang Mas Gibran ini ke depan memang harus ada yang mendampingi gitu ya untuk mengingatkan paling tidak untuk menyampaikan pesan ataupun berkomentar terkait dengan hal yang menjadi penting buat diskusi publik gitu ya. Agar nanti polemik-polemik ini nanti menjadi sebuah sesuatu yang positif gitu ya. Karena kemarin kelihatan sekali ketika masa kampanye Mas Gibran itu kan irit bicara gitu ya. Mhm. Tapi giliran sekarang memang seperti yang tadi sudah disampaikan, ya ada momentum yang berbeda gitu kelihatan. Tetapi dalam konteks beliau sebagai pihak yang sudah dalam posisi di atas angin, ya atau yang sudah dalam posisi yang lebih baik gitu ya, bisa menjaga cara berkomunikasi kepada publik ya. Itu menurut saya menjadi jauh lebih penting karena agar kemudian semua pihak bisa saling menghargai dan berproses satu sama lain karena ini menjadi penting juga gitu, Mbak. Jadi sudah nggak irit bicara karena sudah terpilih begitu ya? Mungkin begitu kali ya, tapi saya nggak tahu juga persisnya seperti apa. Oke, tapi gini Mas Adit, ini kan antara proses hukum yang berjalan di Ya. MK, kemudian juga ada proses-proses politik yang tengah diupayakan terutama oleh Prabowo ya, sedang berjalan. Kalau Anda melihatnya mana nih yang panggung depan, mana yang panggung belakang, mana yang kemudian akan benar-benar menjadi tawaran yang
akan diambil nantinya begitu? Apakah ya sudah ini formalitas saja mengajukan ke MK supaya tetap ada yang dilakukan, tapi toh nanti ujung-ujungnya akan bersama-sama juga nanti di kabinet baru? Ya, kita memang tidak tahu ya, apa dalam konteks perbincangan ke depan di antara partai politik itu, mereka punya, pembicaraan itu seperti apa hari ini gitu ya. Ada yang punya spekulasi mengatakan bahwa hak angket mungkin, akan berakhir kandas misalkan, atau mungkin, hasil di Mahkamah Konstitusi juga tidak, sesuai dengan apa yang nanti akan diharapkan oleh pihak penggugat dan sebagainya. Jadi, spekulasi yang seperti itu menurut saya sih bisa dipahami gitu ya, karena tentu, dalam politik ya, apalagi kita menjelang, masa pemerintahan yang baru, hal-hal yang seperti itu akan bisa menimbulkan banyak spekulasi yang beraneka ragam. Jadi, dan pada sisi yang lain, partai politik juga merasa punya kepentingan untuk melakukan lobi-lobi politik agar kemudian, terutama, paslon 2 gitu ya, untuk memastikan bahwa nanti di dalam masa pemerintahan terbarunya di bulan Oktober 2024, mereka sudah punya kekuatan yang jauh lebih firm ya, koalisi pemerintahannya. Karena hari ini kan kalau dibaca posisinya di, paslon 2 itu kan belum belum di atas 50% gitu. Kalau misalkan kita berandai mereka harus, merasa terbentuk di atas 50% gitu ya. Jadi saya sangat meyakini bahwa beberapa bulan ke depan itu masih dalam proses, dinamika dan politik yang tinggi juga gitu ya, karena untuk bisa memastikan terutama dari sisi Pak Prabowo Gibran gitu ya, untuk memastikan mereka bisa, aman gitu ya, posisi politiknya di dalam koalisi pemerintahan terutama di DPR gitu, Mbak. Jadi ini bagian dari skenario itu. Bagian Apakah dari skenario, kemudian termasuk untuk besok ya, sidang MK ini perdana nih. Menurut Anda ini akan masuk ke skenario yang mana nih? Skenarionya siapa? saya Akan berjalan saya nggak menguntungkan bisa. untuk siapa? Ya itu dia, makanya itu saya ingin mengatakan bahwa kita tidak paham juga nanti akhirnya kemudian ending-nya akan seperti apa. Bisa jadi mungkin yang di MK itu, hasilnya bisa memuaskan ataupun tidak memuaskan gitu ya. Tapi kalau saya menduga kan, akan berat gitu ya, karena, jumlah suara yang digugat itu kan relatif cukup besar, gap-nya itu kan relatif cukup besar gitu ya. Agak rumit juga gitu untuk bisa menghasilkan, pembuktian yang bisa dipercaya di, sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau yang di DPR itu juga pun, hari ini kan juga terlihat adem ayem gitu ya. Jadi Mmm. tidak ada sesuatu yang membuat publik merasa bahwa ada optimisme juga di DPR ketika mengusulkan hak angket gitu ya. Jadi, kelihatannya, akan ada Kelihatannya semua pembicaraan. menunggu ya? Iya, akan ada pembicaraan lobi-lobi politik juga yang, mungkin akan terjadi dan kita nggak tahu juga kan karena ada banyak spekulasi, ada, Nasdem misalkan yang kemarin didatangi Pak Prabowo dan sebagainya dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa partai yang akan, diindikasikan bergabung kepada koalisinya Anda Pak Prabowo. melihat titik baliknya akan di mana nih? Titik baliknya akan di, setelah putusan MK, baru kemudian partai-partai besar terutama PDIP ya kalau kita lihat ya baru akan bergerak, hak angket juga kita baru akan lihat apakah memang mereka serius atau tidak, kemudian juga upaya rekonsiliasi ini akhirnya akan benar-benar terjadi. Di mana titik baliknya menurut Anda? Titik baliknya mungkin dalam pandangan yang saya lihat itu ya di putusan MK mungkin ya. Karena itu yang akan, untuk meyakinkan publik terutama kursi DPR ya. Karena kan tentu yang sekarang hari ini diperhatikan itu kursi DPR, yang fix-nya dan, itunya berapa gitu. Selain juga kalau dalam sisi pilpres, kepastian hukumnya terkait dengan hasil, pemilunya itu seperti apa. Mmm. Jadi itu di situ. Kalau hak angket saya pikir, prosesnya itu masih tarik-menariknya juga kencang gitu ya, dan kita menunggu posisi PDIP itu seperti apa terkait dengan itu. Jadi memang masih panjang ya, dinamikanya juga masih tinggi dan saya pikir ini masih sangat menarik untuk diperhatikan sampai beberapa bulan ke depan. Kita nggak tahu juga nanti ada Mhm. perubahan-perubahan menarik seperti apa lagi entar. Lobi-lobi politik ini termasuk upaya rekonsiliasi ya? Anda melihatnya Ya, jadi tidak sekedar betul. untuk mengamankan nanti kabinet baru, tapi juga untuk katakanlah mengamankan diri dari hak angket? Ya, betul. Dugaan saya begitu ya, karena itu kan semua punya korelasi dan terkoneksi satu sama lain gitu ya. Dari sisi, paslon, 02 juga berharap ada, bisa mengakomodir semua kekuatan politik yang ada gitu. Jadi sehingga tadi balik lagi seperti yang tadi kita bicarakan di awal, memang harus saling menjaga satu sama lain gitu, terutama yang kepentingannya sangat tinggi itu kan berada di paslon 2 ya. Mmm. Kalau paslon 1 dan 3 itu dalam posisi yang
mungkin sedang berproses gitu ya di dalam Mahkamah Konstitusinya. Jadi untuk sementara sebaiknya diksi yang tidak perlu jangan sampai mengacaukan upaya untuk rekonsiliasi ya, kalau memang benar ingin Ya, damai sampai nanti. Oke baik, terima kasih Aditya Pradana sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih ya, Mas Aditya. terima kasih. Sama-sama, Mbak.